Di depan istana, wajah Jiuyu dipenuhi es dan matanya berapi-api. Jelas, dia sedang marah. Di sampingnya, Mu Chen juga sedikit mengernyit. Baginya, Tuan Elang Darah benar-benar orang yang tidak bermoral. Hal-hal yang dilakukannya sangat hina. Payudara montok Jiuyu naik turun dengan lembut. Dia mengendalikan amarahnya, dan suaranya perlahan menjadi tenang, tetapi dinginnya tidak bisa disembunyikan. Mulai sekarang, Istana Jiuyu akan mengambil kembali kuota. Besok, aku akan menghadiri pertemuan 9 raja untuk memberitahu mereka bahwa aku, Jiuyu, telah kembali. Aku akan melihat siapa yang berani membuat masalah bagi Istana Nine Nether di masa depan. Bagi mereka yang telah mengambil barang-barang dari Istana Jiuyu kita, aku akan membuat mereka mengembalikan semuanya. Tang Bing dan Tang Ro mengangguk, mata mereka dipenuhi kegembiraan. Jiuyu telah melewati masa kesusahan dan kembali. Karena dia menjadi jauh lebih kuat dan tidak lebih lemah dari 8 penguasa lainnya, Istana Jiuyu akhirnya memiliki seseorang untuk diandalkan. Jiuyu menatap Tang Bing dan bertanya, Bing sekarang di wilayah Daluo, berapa banyak komandan yang berhak bersaing untuk mendapatkan kuota di Daluo Kolam Emas? Jika Mu Chen ingin memasuki Daluo Kolam Emas, ia harus bertarung dan menang melawan kontestan lainnya. Oleh karena itu, ia juga harus memberitahu Mu Chen seberapa kuat lawan-lawannya. Tang Bing menatap Mu Chen, yang berdiri di samping Jiuyu. Matanya indah. Jika matanya penuh dengan sikap acuh tak acuh, dia akan tampak sangat tidak mudah didekati. Namun, begitu matanya memiliki emosi lain di dalamnya, matanya akan langsung menjadi sangat cantik dan pintar. Matanya bahkan akan tampak agak menawan dan sebagai hasilnya, sangat menarik. Saat dia menatap Mu Chen, matanya dipenuhi keraguan. Tekanan yang dia rasakan dari Mu Chen tampaknya jauh lebih lemah daripada tekanan dari para komandan terkenal di wilayah Daluo. Dia sangat ragu apakah Mu Chen benar-benar memiliki kekuatan untuk bersaing dengan para komandan berbakat itu. Namun, meskipun dia tidak yakin, dia tetap menjawab dengan serius. Sekarang di wilayah Daluo, ada total 18 komandan, dan mereka semua adalah milik para penguasa lainnya. Istana Jiuyu dulu punya satu, tapi orang yang dibicarakannya di masa lalu jelas adalah Cao Feng, yang telah meninggalkan Istana Jiuyu. Jiuyu mengangguk sedikit, dan wajahnya benar-benar tenang. Di antara 18 komandan ini, yang paling terkenal saat ini adalah 4 komandan besar. Tang Bing tampak tersenyum saat berkata, kepala dari 4 panglima besar adalah Su Qing yang berada di bawah Raja Asura. Dia sudah dipromosikan menjadi penguasa kelas 2 sejak lama. Kurasa mungkin saudari Jiuyu akan memiliki kesan tentangnya. Su Qing. Mendengar nama itu, Jiuyu tertegun sejenak, dan dia berkata dengan heran, anak biasa itu telah menjadi begitu kuat. Hehe, saudari Jiuyu, kudengar Su Qing ini selalu menyukaimu. Selama bertahun-tahun ini, banyak gadis luar biasa di wilayah Daluo yang menunjukkan kekagaman mereka padanya, tetapi dia tidak pernah tergerak. Tang Ro menutup mulutnya dan terkekeh pelan. Jiuyu menjentikkan jarinya yang ramping di dahi halus Tang Ro dan berkata, omong kosong. Aku tidak banyak berhubungan dengannya. Bing kau bisa melanjutkannya. Di antara 4 panglima besar, yang menduduki peringkat kedua adalah Youyu di bawah Tuan Gunung Cerakar. Tang Bing terdiam sejenak lalu melanjutkan, di posisi ketiga adalah Wu Tian yang berada di bawah Tuan Elang Darah. Ia dibawa kembali oleh Lord Bloodhawk beberapa tahun lalu dari luar ke wilayah Daluo. Hanya dalam beberapa tahun, Wu Tian menanjak dengan cepat dan segera menjadi salah satu dari 4 panglima besar. Kecepatan itu memang mengejutkan. Jiuyu mengangguk dan bertanya, lalu siapa yang keempat? Bibir merah Tang Bing berkedut sedikit, dan dia akhirnya menjawab dengan lembut, orang yang berada di peringkat keempat juga berada di bawah Lord Bloodhawk. Jiuyu menyipitkan matanya sedikit dan berkata tanpa nada, Cao Feng. Tang Bing mengangguk lembut. Sepertinya dia telah menemukan dukungan yang tepat. Hanya dalam beberapa tahun, dia telah mencapai level seperti itu, kata Jiuyu dengan tenang. Pemuda itu memang sangat berbakat. Kalau tidak, dia tidak akan dipromosikan menjadi komandan Istana Jiuyu sejak awal. 3 orang pertama dari 4 panglima besar semuanya haruslah penguasa kelas 2. Sedangkan untuk Cao Feng, konon katanya dia berada di puncak penguasa kelas 1 dan bisa masuk kelas 2 kapan saja. Jadi di antara penguasa kelas 1, dia bisa mengalahkan hampir semua orang.
Tang Bing melirik Mu Chen dan melanjutkan, hanya ada 4 kuota untuk Daluo Golden Pool, jadi jika dia ingin mendapatkannya, dia harus mengalahkan salah satu dari 4 panglima besar. Mu Chen mengangguk pelan. Maksud Tang Bing jelas. Di antara keempat panglima besar, yang paling lemah adalah Cao Feng. Jadi, jika dia ingin mendapatkan hak untuk memasuki Daluo Golden Pool, dia harus mengalahkan Cao Feng. Jelas, Tang Bing tidak menyangka Mu Chen akan mampu melakukan itu. Meskipun dia membenci Cao Feng, dia menjadi salah satu dari 4 panglima besar karena dia memang memiliki beberapa kemampuan. Jiu Yu menoleh, tersenyum pada Mu Chen dan berkata, "Bagaimana? Apakah kamu percaya diri? Jika tidak, kita akan menyerah kali ini." Mu Chen menatap mata Jiu Yu. Di kedalaman matanya yang tampak tenang, jelas ada sedikit antisipasi. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak percaya diri dan ingin menolak kontes saat ini, dia mungkin akan agak kecewa padanya. Aku belum tahu seberapa kuat keempat panglima besar itu, tapi, aku bahkan tidak takut pada penguasa duniawi, apalagi beberapa penguasa kelas 2. Senyum muncul di wajah tampan Mu Chen saat dia tertawa. Jangan khawatir. Istana Nine Nether kita pasti akan mendapat bagian di kolam emas Daluo. Jiu Yu mengangkat alisnya sedikit dan tidak berbicara, tetapi sebuah senyuman muncul di wajahnya. Di sampingnya, Tang Ro juga menatap penasaran ke arah Mu Chen yang percaya diri, sementara wajah Tang Bing dipenuhi dengan penilaian. Keberaniannya memang luar biasa tetapi, kelayakan untuk memasuki Daluo kolam emas tidak akan diperoleh hanya dengan keberanian belaka. Jiu Yu tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik dan berjalan langsung menuju istana. Saat dia memasuki istana, langkah kakinya terhenti dan terdengar suara lembut. Karena kamu berkata begitu, tidak peduli seberapa sulitnya mendapatkan kuota untuk berpartisipasi, aku pasti akan mendapatkannya untukmu. Setelah selesai berbicara, dia melangkah masuk ke dalam istana. Tang Ro melirik Mu Chen dengan rasa ingin tahu dan segera mengikutinya. Mu Chen bersandar pada pilar. Melihat Jiu Yu pergi, dia juga tersenyum lembut, dan terlihat dari matanya bahwa dia agak tersentuh. Sejak mereka meninggalkan benua langit utara, Jiu Yu selalu merencanakannya. Dia tahu tujuannya, jadi dia telah berusaha sebaik mungkin untuk membuka jalan baginya dengan kemampuannya. Itulah cara untuk menjadi master yang tak tertandingi. Sepertinya saudari Jiu Yu sangat baik padamu. Tang Bing menyilangkan lengannya dan menatap Mu Chen. Rasa dingin kembali muncul di matanya. Meskipun dia mengenakan pakaian kultivasi yang agak longgar, tindakan ini tetap menyebabkan lekuk montok di dadanya terlihat di balik bajunya. Apa hubunganmu dengan saudari Jiu Yu? Tang Bing mulai bertanya kepada Mu Chen. Selama bertahun-tahun, dia selalu bertanggung jawab atas istana Jiu Yu, jadi dia tampak agak tangguh. Pandangannya yang penuh tanya juga akan menimbulkan banyak tekanan. Namun, perenungannya jelas tidak berguna terhadap Mu Chen. Dia tersenyum pada Tang Bing dan menjawab, itu adalah jenis hubungan di mana aku tidak akan membiarkannya terluka bahkan jika aku terluka parah. Mu Chen tidak banyak bicara lagi. Dia segera mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan lembut, Saudari Tang Bing, jika Jiu Yu ingin mengambil kembali jatah komandan itu, apakah itu akan sangat merepotkan? Tang Bing mengerutkan kening dan menjawab, hanya ada 9 penguasa di wilayah Daluo, dan setiap penguasa hanya memiliki 1 kuota tersebut. Penguasa Bloodhawk mengambil kuota dari istana Jiu Yu kita dan selama bertahun-tahun ia telah memperoleh banyak manfaat. Apakah menurutmu ia akan menyerahkannya dengan mudah? Meskipun saudari Jiu Yu didukung oleh Raja Condor, dia sendiri tidak memiliki keputusan akhir di seluruh wilayah Daluo. Kalau tidak, istana Jiu Yu tidak akan mengalami masa sulit seperti ini selama bertahun-tahun ini. Jadi, pertemuan 9 raja besok mungkin tidak akan berlangsung damai. Tang Bing terdiam sejenak. Ia menatap Mu Chen dengan matanya yang menawan dan menambahkan, kakak Jiu Yu sangat baik padamu. Aku harap kau tidak akan menjadi Cao Feng yang lain. Kalau tidak, entah kakak Jiu Yu akan menghentikanku atau tidak, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Mu Chen menyentuh hidungnya dan tertawa. Kakak Tang Bing, saat kamu mengancam seseorang, kamu terlihat sangat cantik. Saat ini, mata Tang Bing yang sudah besar membelalak tak terkendali. Dia menatap pemuda yang tersenyum di depannya, merasa sedikit marah. Pria ini, dia berbicara kepadanya dengan serius, namun dia berani menggodanya? Karena dia sangat serius dan tegas, orang-orang di istana takut padanya dan tidak berani berbicara seperti itu padanya.
Oleh karena itu, menghadapi godaan Mu Chen, dia tidak bisa pulih dari keterkejutannya untuk sementara waktu. Tenanglah, saudari Tang Bing, bahwa Cao Feng. Mu Chen menghela napas pelan. Tepat saat Tang Bing mulai mengangkat alisnya, dia tersenyum tetapi ada sedikit rasa dingin yang terasa darinya. Aku tidak akan melepaskannya. Meskipun Jiu Yu tampaknya tidak mengalami banyak perubahan emosional ketika mendengar tentang pengkhianatan Cao Feng, Mu Chen masih bisa melihat sedikit kesedihan di matanya. Jelas, perasaan dikhianati itu sulit. Tang Bing tertegun. Menatap Mu Chen, dia ragu-ragu sejenak lalu berkata, sudah cukup baik bagimu untuk memiliki pemikiran seperti itu. Cao Feng tidak sesederhana itu. Kamu harus berusaha lebih berhati-hati. Oke. Mu Chen tersenyum dan mengangguk. Kemudian, dia mengamati sekeliling dan berkata, Kakak Tang Bing, ajak aku berkeliling. Lain kali, aku juga akan menjadi anggota istana Jiu Yu, jadi aku perlu membiasakan diri dengan tempat itu. Tang Bing menatapnya dengan ekspresi kesal, tetapi tidak menolak permintaannya. Dia berbalik untuk pergi dan Mu Chen mengikutinya sambil tersenyum. Hari berikutnya. Hari masih pagi, tetapi sudah banyak orang yang menunggu di depan aula istana Jiu Yu. Gerbang istana yang tertutup perlahan terbuka, dan sesosok tubuh ramping melangkah keluar. Sosok itu mengenakan baju besi hitam yang pas di badan. Baju besi itu melekat erat pada tubuhnya yang indah, memperlihatkan bentuk tubuhnya yang menarik. Pada baju besi itu, ada pola cahaya yang menyerupai burung netherworld yang terbang di udara. Sosok itu, tentu saja, adalah Jiu Yu. Namun saat ini, dibandingkan dengan masa lalu, dia memiliki kecantikan yang lebih heroik dan bersemangat. Rambutnya yang panjang berkibar di udara dan martabat terpancar dari wajahnya. Salam, tuanku. Di depan istana Jiu Yu, ribuan anggotanya langsung berlutut dengan satu kaki. Suara mereka yang merdu dan bersemangat menyebar ke seluruh tempat. Jiu Yu mengamati sekelilingnya dan hanya mengangguk sedikit. Di belakangnya, Mu Chen, Tang Bing, dan Tang Ro semuanya berdiri dalam diam. Ayo pergi. Kita akan bertemu dengan mereka yang sudah lama tidak kita temui. Kita akan memberitahu mereka bahwa siapapun yang telah mengambil sesuatu dari istana Jiu Yu kita sebaiknya mengembalikannya. Rasa dingin muncul dari mata Jiu Yu. Dia melambaikan tangannya, dan tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar. Di belakangnya, Mu Chen dan dua lainnya dengan cepat mengikuti, semuanya tampak agresif. Daluotian, wilayah tengah. Di wilayah tengah Daluotian, yang tampak seperti benua kecil, terdapat puncak gunung yang menjulang tinggi dan megah. Puncaknya menembus awan seperti pedang, menghasilkan pemandangan yang spektakuler. Puncak ini disebut Puncak Daluo, dan merupakan tempat terpenting di seluruh wilayah Daluotian. Itu bukan hanya tempat di mana tiga raja mengendalikan seluruh wilayah Daluo, tetapi juga tempat di mana bahkan dominator misterius dikatakan menyendiri. Itu seperti titik poros seluruh wilayah Daluotian, atau bahkan seluruh wilayah Daluo. Pada saat itu, Puncak Daluo sangat ramai. Di langit, suara siulan terus terdengar, saat orang-orang berdesing dari kejauhan, satu persatu, akhirnya mendarat di puncak yang megah itu. Hari itu adalah hari di mana pertemuan 9 raja yang diadakan 2 kali setahun di wilayah Daluo akan diadakan. Ini dianggap sebagai pertemuan yang sangat penting di wilayah Daluo, jadi biasanya, tidak ada yang akan absen. Di puncak Daluo Peak yang paling atas, berdiri istana raksasa yang sunyi. Istana itu memancarkan nuansa kuno, seolah-olah masih ada sejak zaman dahulu, membuat banyak orang berdecak kagum. Di depan istana terdapat serangkaian tangga batu, yang panjangnya 100.000 kaki. Semua tokoh mendarat di bawah tangga batu, tidak berani terbang langsung ke atas. Sebaliknya, mereka memilih untuk berjalan ke atas, dengan penuh hormat menggunakan tangga batu yang panjang. Di depan tangga batu yang panjangnya 100.000 kaki, sudah banyak orang berkumpul. Namun, kebanyakan dari mereka berdiri dalam berbagai kelompok, dengan pembagian yang jelas antara kelompok yang berbeda. Di mana ada orang, di situ ada konflik, dan di wilayah Daluo yang luas, aturan ini juga berlaku. Demi keuntungan mereka sendiri, berbagai klan saling berperang. Ada rasa terima kasih di antara mereka, ada rasa dendam di antara yang lain, yang memang membuat situasi menjadi rumit. Saat panggung yang luas itu mulai dipenuhi orang, beberapa pita tiba-tiba terbang dari langit yang jauh, akhirnya mendarat di panggung. Pandangan semua orang terproyeksi ke beberapa orang itu.
Ketika mereka melihat para pendatang baru dengan jelas, mata mereka semua dipenuhi dengan keterkejutan yang intens. Seketika, beberapa bisikan lembut menyebar dengan pelan. Itu Tuan Jiuyu. Dia memang sudah kembali. Kemarin, aku sudah menerima kabar, yang tampaknya memang benar. Tuan Jiuyu menghilang selama bertahun-tahun, dan konon dia pergi untuk menghadapi kesengsaraan. Dari penampilannya, dia telah melewati kesengsaraan dengan sukses. Luar biasa. Membayangkan dia bisa melewati masa kesusahan di usianya, dan berubah dari makhluk spiritual menjadi makhluk ilahi. Sepertinya pertemuan 9 raja hari ini akan menarik. Selama beberapa tahun terakhir, Istana Jiuyu telah diganggu oleh para raja lainnya, yang paling terkemuka adalah Raja Elang Darah. Berdasarkan karakter Raja Jiuyu, dia tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Dulu, Tuan Jiuyu belum pernah melewati masa kesusahan. Raja Condor mendukungnya, tetapi dia masih tidak mengancam. Namun, hari ini, dia telah melewati masa kesusahan dan kembali, jadi mungkin semuanya tidak akan berakhir semudah itu. Di panggung yang luas, berbagai macam bisikan menyebar dengan tenang. Terhadap mereka yang bergosip, Jiuyu bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Mengangkat wajahnya, dia menatap istana kuno di puncak tangga batu sepanjang 100.000 kaki, matanya yang panjang sedikit menyipit. Mu Chen dan kedua saudarinya, Tang Bing dan Tang Rou, semuanya berdiri di belakang Jiuyu, menatap ke depan dengan mantap. Tak lama setelah Jiuyu muncul, terdengar lagi siulan dari langit. Beberapa sosok terbang mendekat, akhirnya mendarat di peron. Saat sosok-sosok itu tiba, tekanan energi spiritual yang kuat langsung menyelimuti tempat itu. Orang-orang yang berjalan ke sana jelas sangat kuat. Mu Chen juga melirik mereka, menyadari bahwa ada sekitar 3 kelompok orang yang baru saja muncul. Di sebelah kiri, pemimpinnya adalah seorang pria paruhbaya yang tidak memiliki emosi. Dia mengenakan jubah hitam dan pupil matanya berwarna merah tua, membuat orang gemetar ketakutan. Di belakang pria paruhbaya itu, seorang pria muda mengikutinya dari dekat. Pria itu tinggi dan tegap, dan ia mengenakan kemeja hijau. Alisnya yang menawan terayun-ayun di udara, dan sebenarnya, ia cukup tampan. Di sekelilingnya, ada fluktuasi energi spiritual yang lumayan. Ekspresinya awalnya cukup tenang, tetapi begitu dia melihat tubuh ramping dan tinggi itu, sorot matanya mulai berfluktuasi tak terkendali. Itu adalah Lord Asura, yang dianggap sebagai yang terkuat di antara 9 Lord saat ini. Pada waktunya, dia bahkan mungkin memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari 3 raja. Ketika Mu Chen melihat kedua orang itu, Tang Bing, yang berada di samping, berkata dengan lembut. Mu Chen mengangguk pelan, raut wajahnya agak serius. Perasaan yang diberikan Tuan Asura kepadanya bahkan lebih kuat dan lebih tak terduga daripada yang ia dapatkan dari lelaki tua berjubah hitam, yang kini menemani Liu Ming. Orang di belakang Lord Asura adalah Su Qing, kepala dari 4 panglima besar. Dia cukup kuat. Tatapan mata Mu Chen sedikit beralih ke arah pria berbaju hijau. Tatapan mata pria itu sepenuhnya tertuju pada Jiuyu. Dilihat dari perilakunya, sepertinya Su Qing memang menaruh rasa sayang pada Jiuyu, membenarkan apa yang dikatakan Tang Rou sebelumnya. Namun, melihat tatapan terkejutnya, Jiuyu tampaknya tidak bereaksi sama sekali. Hanya ketika dia melihat Tuan Asura, dia menatapnya dan mengangguk pelan. Meskipun di Daluo Territory, sangat sulit untuk mendekati Tuan Asura, Jiuyu masih berpikir bahwa Lord Asura jelas jauh lebih baik daripada Tuan Elang Darah yang jahat. Tuan Asura juga melihat Jiuyu, dan wajahnya yang tanpa emosi bergerak sedikit, akhirnya juga mengangguk. Dulu, Jiuyu hanyalah seorang anak kecil di matanya, tetapi kali ini, setelah dia kembali, bahkan dia merasakan sedikit tekanan. Tampaknya, selama bertahun-tahun, dia telah menjadi jauh lebih kuat. Pria berbaju hijau yang berada di belakang Yang Mulia Asura melihat bahwa Jiuyu sama sekali tidak menatapnya, dan hanya bisa tersenyum pahit. Namun, sorot matanya menjadi semakin cerah, seolah-olah dia telah menemukan motivasinya secara tiba-tiba. Mu Chen mengalihkan pandangannya untuk melihat gelombang kedua orang itu. Pemimpinnya adalah seorang pria paruhbaya yang sangat kekar, yang memiliki sepasang telapak tangan besar, yang memperlihatkan urat-urat seperti naga, seolah-olah dapat membelah gunung. Itu adalah Tuan Gunung Ceraker, juga orang kuat di antara 9 tuan, kata Tang Bing tanpa nada. Mu Chen mengangguk pelan. Tepat saat itu, matanya tiba-tiba bergerak, karena dia melihat di belakang Tuan Gunung Ceraker, seorang pria kekar dan tangguh sedang melihat ke arahnya, matanya bergetar.
Jelas, dia tidak melihat ke arah Mu Chen, tetapi perhatiannya tertuju pada Tang Bing yang tanpa emosi, yang berdiri di sampingnya. Hehe, itu Youyu, yang kedua di antara 4 panglima besar. Dia tampaknya menyukai adikku. Di masa lalu, dia menyelinap ke istana Jiuyu untuk mengintip adikku secara diam-diam. Kemudian, dia ditemukan oleh adikku, yang langsung mengambil pedang dan mengusirnya. Di samping, Tang Ro mencibir. Sepertinya adikmu cukup menarik. Mu Chen merasa agak geli. Youyu ini jelas memiliki rasa sayang terhadap Tang Bing, tetapi dilihat dari perilaku Tang Bing, dia tampaknya tidak tertarik padanya. Tang Bing mengangkat alisnya, menatap Mu Chen dengan mata terbuka lebar. Mu Chen tersenyum padanya, tetapi dia hanya bisa memalingkan mukanya, merasa kesal. Dia menyadari bahwa Mu Chen cukup keras kepala, dan tahu bahwa dia tidak akan merasa bersalah, tidak peduli seberapa sering dia menatapnya. Hah? Bukankah ini Jiuyu? Kami tidak menyangka kau benar-benar kembali. Sungguh menyenangkan. Sama seperti ketika Mu Chen sedang melihat Lord Asura, terdengar tawa yang agak hangat tetapi sebenarnya suram. Kemudian, Mu Chen melihat sekelompok orang datang langsung ke arah mereka. Banyak orang di sekitar mulai melihat ke arah mereka. Kelompok itu dipimpin oleh seorang pria parubaya dengan rambut merah darah. Tatapan matanya sangat tajam dan suram, seolah-olah dia adalah seekor elang yang sedang menatap mangsanya dari atas, siap untuk memberikan pukulan mematikan kapan saja. Saat ini, dia tersenyum dan menatap Jiuyu. Saat rambutnya yang berwarna merah darah berayun tertiup angin, tercium bau darah yang berhembus di udara. Kali ini, bahkan tanpa perkenalan Tang Bing, Mu Chen sudah tahu bahwa pendatang baru itu pastilah Tuan Elang Darah, yang hubungannya dengan Jiuyu sangat buruk. Di samping, Tang Bing dan Tang Ro menatap dengan marah ke belakang Tuan Elang Darah, di mana ada seorang pria berkemeja putih. Penampilan pria itu cukup tampan, tetapi saat ini, wajahnya sedikit kaku. Pandangannya mengelak, dan dia tidak berani menatap Jiuyu, yang ada di depannya. Melihat ini, Mu Chen sudah tahu bahwa orang itu pasti Cao Feng, yang telah meninggalkan istana Jiuyu. Di samping Cao Feng, ada seorang pria lain, yang tersenyum dan menatap kedua saudari kembar itu, yang matanya dipenuhi amarah. Hasrat yang kuat dapat terlihat di kedalaman matanya. Kemudian, dia menjilat bibirnya dengan lembut, seolah-olah dia ingin menelan kedua saudari kembar itu ke dalam perutnya. Orang ini adalah Wu Tian, yang menduduki peringkat ketiga di antara 4 komandan besar. Jiuyu tidak memperhatikan Tuan Elang Darah yang berdiri di depannya. Matanya melewatinya dan melirik Cao Feng yang berdiri di belakang Tuan Elang Darah. Wajahnya tampak tenang. Hah? Cao Feng, ini adalah guru lamamu. Bukankah agak tidak sopan untuk tidak menyapanya? Tuan Elang Darah mengepalkan tangannya dan tertawa sesuka hati. Baru pada saat itulah Cao Feng mengangkat kepalanya dan tersenyum kaku. Salam, Master Jiuyu. Jiuyu menatapnya, matanya perlahan menjadi tenang. Bahkan tidak banyak kekecewaan yang terlihat. Meskipun dia agak sedih setelah mendengar berita itu kemarin, ketika dia melihatnya lagi, dia merasa seperti orang asing. Dia hanya merasa agak kasihan padanya, karena pemuda itu, yang dia selamatkan dari medan perang sejak awal, perlahan berubah menjadi lebih buruk. Tampaknya tidak semua orang bisa selalu mempertahankan jati diri mereka yang asli di jalan menuju menjadi seorang master, setidaknya tidak seperti pemuda di sampingnya, yang selalu memiliki senyum lembut di wajahnya, tetapi penuh dengan sifat keras kepala dan ketekunan di dalam tulangnya. Melihat mata Jiuyu yang perlahan-lahan menjadi tenang, dan merasa seolah-olah dia sedang menatap orang asing, Cao Feng mengepalkan tinjunya dengan kuat di lengan bajunya, tak terkendali. Dia menundukkan kepalanya sedikit, wajahnya menjadi agak suram dan terdistorsi. Dia sangat tidak senang dengan kenyataan bahwa Jiuyu begitu tenang tentang pengkhianatannya. Jiuyu mengalihkan pandangannya dan akhirnya melirik Tuan Elang Darah. Dalam tatapan matanya yang dingin, tampak ada embun beku yang mengembun. Kemudian, dia berbalik dan berjalan langsung menuju istana. Suaranya yang dingin bahkan menyebabkan suhu udara di sekitarnya turun. Elang Darah, apapun yang telah kau telan dari istana Jiuyouku, bersiaplah untuk memuntahkannya di masa depan. Saat Jiuyu pergi, suasana di panggung batu masih agak beku. Banyak orang memiliki pikiran yang berkelebat di mata mereka. Tampaknya pertemuan 9 raja kali ini mungkin tidak akan berlangsung damai. Tuan Elang Darah menyipitkan matanya sedikit dan menatap Jiuyu saat dia pergi. Sedikit kekejaman terpancar di kedalaman matanya.
Seketika, dia tersenyum tipis dan berkata, aku tidak menyangka bahwa setelah dia pergi selama beberapa tahun, emosinya akan menjadi begitu buruk. Tetapi aku ingin melihat siapa yang dapat mengambil kembali barang-barang yang telah kutelan. Dia tersenyum mengancam dan tidak menanggapi ancaman Jiuyu dengan serius. Meskipun dia tahu bahwa Raja Condor mendukung Jiuyu, dia tidak takut. Bagaimanapun, Raja Condor hanyalah salah satu dari 3 raja dan tidak dapat mengendalikan semua hal di wilayah Daluo sendirian. Ayo bergerak. Tuan Elang Darah melambaikan tangannya dan ikut melangkah ke tangga batu setinggi 100.000 kaki, bergerak cepat. Lord Asura, Lord Mountain Tracker, dan yang lainnya hanya menonton di pinggir lapangan dan tidak ikut campur dalam pertikaian antara kedua belah pihak. Di antara 9 Lord, Jiuyu selalu memiliki fondasi yang lebih lemah dan tidak memiliki sekutu. Di sisi lain, Tuan Elang Darah cukup terkenal, jadi dalam konflik sebelumnya, Tuan Elang Darah selalu menang. Hanya saja kali ini, mereka tidak tahu apa hasilnya. Di belakang Lord Asura, Suking melirik punggung Tuan Elang Darah dan mengerutkan kening tak berdaya. Lord Asura tampaknya menyadari pandangan Suking dan berkata dengan nada datar, jika kamu tidak memiliki kemampuan, jangan berpikir untuk membela seorang wanita. Kamu masih belum memiliki kemampuan itu. Mendengar itu, Suking tersenyum canggung. Lagi pula, dengan kekuatan Jiuyu saat ini, bukan giliranmu untuk mengkhawatirkannya. Sekarang dia mungkin hampir menjadi penguasa kelas 5. Ditambah dengan tubuh binatang ilahinya, bahkan Lord Bloodhawk, yang merupakan penguasa kelas 5, tidak dapat mengalahkannya. Lord Asura melangkah maju dan suara datar terdengar di telinga Suking. Juga, kau harus tahu bahwa Jiuyu tidak seperti gadis-gadis biasa lainnya. Dia angkuh dan sombong. Kau masih jauh dari mampu menyentuhnya. Setidaknya kau harus menyingkirkan statusmu sebagai seorang komandan. Suking mengangguk sedikit dan kemudian mengikuti di belakang Lord Asura untuk bergerak menuju istana. Para penguasa lainnya juga melangkah ke tangga batu. Saat menaiki tangga, mereka menyadari bahwa istana kuno itu sudah terbuka. Jiuyu membawa Muchen dan 2 orang lainnya, dan melangkah masuk ke dalam istana. Di dalamnya, ada banyak panggung batu oval yang ukurannya bertambah seiring jarak dari pintu masuk. Panggung batu membentang di sepanjang sisi istana, dan bagian tengah istana benar-benar kosong. Di bagian tertinggi dari panggung batu, terdapat singgasana besar yang dapat digunakan untuk melihat semua orang di istana. Namun, tidak ada seorang pun di singgasana itu saat itu. Meskipun demikian, tampaknya masih ada tekanan tak terlihat yang berasal dari singgasana dan menyelimuti seluruh istana. Jelaslah, tahta itu milik penguasa sebenarnya wilayah Daluo, sang dominator yang sulit ditangkap. Di bawah singgasana, terdapat 3 panggung teratai emas. Ada 3 orang yang duduk diam di panggung teratai, dan lingkaran cahaya samar-samar terpancar dari tubuh mereka. Ruang di sekitar mereka tampak terdistorsi. Di tengahnya ada seorang lelaki tua yang agak kurus. Matanya selalu tampak berkilat. Seolah-olah tatapannya dapat menembus hati seseorang. Tatapannya begitu tajam hingga menakutkan. Orang di sebelah kirinya juga seorang lelaki tua berambut putih. Namun, kulitnya sehalus kulit bayi, dan tidak ada kerutan yang terlihat di wajahnya. Bahkan rambut putihnya berkilau, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti lelaki tua yang sedang sekarat. Matanya benar-benar gelap dan sama sekali tidak memiliki warna putih. Kegelapan itu akan membuat siapapun yang melihatnya gemetar ketakutan. Di sebelah kanannya ada seorang pria yang tampak mengantuk. Usianya tidak dapat diketahui dari penampilannya, tetapi dia tampak sangat malas, seolah-olah dia setengah tertidur. Memasuki istana, Jiuyu pertama-tama menatap lelaki tua kurus di tengah. Akhirnya, senyum muncul di wajahnya yang selalu dingin. Ah, Jiuyu kecil, kau akhirnya kembali. Hebat. Pandangan tajam lelaki tua kurus itu berhenti pada Jiuyu saat ia tersenyum bahagia. Lelaki tua berambut putih dan berkulit seperti bayi itu juga menyipitkan mata dan melirik ke arah Jiuyu. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Lelaki yang mengantuk itu pun membuka matanya sedikit untuk melihat, setelah itu ia terus memiringkan kepalanya dengan malas. Orang yang ada di tengah adalah Raja Condor. Dia punya hubungan dengan klan Jiuyu Beard, jadi dia dianggap sebagai senior dari kakak Jiuyu dan selalu menjaganya, kata Tang Bing lembut kepada Muchen. Orang di sebelah kiri Raja Condor adalah Raja Murid Spiritual. Dia mendukung Tuan Elang Darah dan beberapa yang lainnya.
Tuan Elang Darah berani bersikap begitu sombong terutama karena Raja Murid Spiritual mendukungnya. Mu Chen mengalihkan fokusnya dan menatap lelaki tua berambut putih dan bermata hitam itu. Lelaki tua itu juga tampaknya telah menyadarinya, dan matanya sedikit menoleh ke arah Mu Chen. Seolah-olah ada cahaya aneh yang beredar di mata hitamnya, menyebabkan orang-orang menjadi sangat tertarik dan tidak dapat menarik diri. Tiba-tiba, sebuah tangan yang agak dingin mencengkeram telapak tangan Mu Chen dengan lembut. Rasa dingin itu membuatnya langsung berpikir jernih. Seketika, dia terkejut dan ketakutan memenuhi matanya. Raja Murid Spiritual memang unik. Melihat Mu Chen sudah sadar kembali, Jiu Yu melepaskan tangannya dan mengingatkannya, jangan menatap matanya. Teknik ilahi yang dia kembangkan ada di matanya. Mu Chen mengangguk lembut. Yang ketiga dikenal sebagai Raja Tidur. Selama bertahun-tahun, kurasa aku belum pernah melihatnya benar-benar terjaga. Oleh karena itu, Raja Condor dan Raja Murid Spiritual akan memutuskan sebagian besar masalah di wilayah Daluo, lanjut Tang Bing sambil melirik sosok yang selalu tertidur itu dengan tatapan aneh. Keheranan juga terlihat di wajah Mu Chen, dan ekspresinya juga aneh. Di dunia ini, benar-benar ada orang aneh seperti itu? Jangan meremehkannya. Konon katanya dialah orang pertama yang mengikuti Dominator untuk mengembangkan Daluo Territory. Dia tidak terduga. Bahkan Raja Condor pun agak takut padanya, kata Jiu Yu lembut. Mu Chen mengangguk pelan. Tiga raja di hadapannya mungkin tidak lebih lemah dari tetua manusia iblis dari Balai Tianshuan. Mereka semua setidaknya penguasa kelas 7. Lalu bagaimana dengan Dominator? Mu Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Sang Dominator tidak muncul selama bertahun-tahun, kata Tang Ro lembut. Sang Dominator adalah orang paling misterius di wilayah Daluo. Konon katanya dia sedang menyendiri untuk berkultivasi, tetapi tidak ada yang tahu di mana dia berada. Mu Chen tersenyum pasrah. Wilayah Daluo memang unik. Jiu Yu melambaikan tangannya, dan membawa Mu Chen dan dua orang lainnya ke kursi batu, lalu duduk. 8 bangsawan lainnya juga membawa orang-orang mereka secara bertahap dan duduk sesuai urutan. Setelah sekian tahun, kursi-kursi di sini akhirnya terisi semua. Melihat kursi-kursi yang terisi penuh di bawah, Raja Condor tersenyum tipis dan mengumumkan, karena semua orang sudah ada di sini, mari kita mulai pertemuan 9 raja. Wilayah di bawah wilayah Daluo sangat luas, dan juga berbatasan dengan banyak kekuatan lain yang sama kuatnya. Terjadi pertempuran terus-menerus di antara mereka. Banyak masalah yang perlu didiskusikan akan diselesaikan selama pertemuan 9 bangsawan. Karena Jiu Yu telah meninggalkan Daluo Territory selama bertahun-tahun, dia tidak mengatakan apapun selama topik ini. Sebaliknya, jari-jarinya yang ramping mengetuk pelan platform batu. Matanya sebagian tertutup dan rasa dingin selalu terlihat di wajahnya. Mu Chen, Tang Bing, dan Tang Ro berdiri diam tanpa melihat ke samping. Diskusi tentang pertempuran berlanjut selama sekitar 2 jam dan akhirnya berakhir. Raja Condor mengubah topik dan berkata, masalah-masalah ini telah diselesaikan. Selanjutnya, mari kita bicarakan tentang kontes untuk kolam emas Daluo, yang akan diadakan 2 bulan dari sekarang. Begitu dia selesai berbicara, suasana di istana langsung menjadi lebih serius, dan tatapan dari berbagai bangsawan juga berubah serius. Jelas, mereka mengerti bahwa ini adalah puncaknya. Bagaimanapun, kolam emas Daluo cukup menarik. Pada saat itu, Jiu Yu juga membuka matanya yang menawan. Tatapan dinginnya diproyeksikan ke Tuan Elang Darah, dan suaranya yang dingin berbicara lebih dulu. Dalam kontes Daluo kolam emas ini, Istana 9 Neter juga akan berpartisipasi. Semua orang di tempat itu terkejut, karena mereka tahu bahwa Tuan 9 Neter yang baru saja kembali mulai melancarkan serangan verbal. Mendengar perkataannya, Tuan Elang Darah tersenyum dan berkata, haha, Jiu Yu, kamu sudah lama pergi, jadi kamu tidak menyadari banyak hal. Jatah istana Jiu Yu milikmu sudah lama dijual ke istana Elang Darah kami. Seketika, kemarahan muncul di wajah Tang Bing dan Tang Ro. Orang ini memang tidak tahu malu. Dijual padamu? Apakah aku setuju? Tuan Elang Darah, pemimpin istana Elang Darah, kau seharusnya tahu bahwa untuk hal semacam ini, itu hanya berlaku jika pemimpin istana setuju, kan? Jiu Yu mencibir. Karena aku tidak setuju, itu tidak masuk hitungan. Kalau tidak, bagaimana kalau aku memberimu 2000 tetes cairan spiritual berdaulat, dan kau juga menjual jatah istana Bloodhawkmu ke istana 9 Neterku?
sudut mata Tuan Elang Darah berkedut, dan tatapannya menjadi jauh lebih muram. Kemudian, dia tersenyum mengancam dan berkata, "Aku tidak menyangka bahwa lidahmu menjadi keperakan setelah pergi selama beberapa tahun." Telapak tangannya perlahan mencengkeram sandaran tangan kursi batu, dan tekanan energi spiritual yang besar meledak saat dia menatap Jiuyu dengan tatapan tajam. Melihat itu, sudut bibir merah muda Jiuyu juga melengkung membentuk senyum dingin. Tiba-tiba, tangannya menghantam meja batu besar, dan retakan langsung melesat di bawah telapak tangannya, terbang ke arah Tuan Elang Darah seperti pedang tajam. "Berani sekali kau!" Melihat bahwa Jiuyu benar-benar berani menyerang lebih dulu, tatapan Tuan Elang Darah menjadi dingin, dan dia juga tiba-tiba menghantamkan tangannya. Sebuah retakan sinar darah juga melesat keluar dari telapak tangannya dan bertabrakan langsung dengan retakan yang datang. Meja batu besar itu segera mulai bergetar hebat. Namun, sebelum gelombang kejut itu meledak, sebuah kekuatan lembut mengalir dan melenyapkan kedua kekuatan itu. Raja Condor melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan nada datar, "Tidak ada pertarungan yang diizinkan di aula diskusi." Tuan Elang Darah mendengus dingin. Dia menatap Jiuyu dengan tatapan muram dan mengejek, "Bahkan jika kamu mendapatkan kuota, lalu kenapa? Istana Jiuyu MU tidak memiliki komandan, jadi kamu tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kontes untuk Daluo Kolam Emas. Seorang komandan haruslah seorang penguasa. Di Istana 9 Neter, selain dari 9 Neter, bahkan gadis Tangbing belum melangkah ke tingkat penguasa. Siapa yang memberitahumu bahwa Istana 9 Neter kita tidak memiliki komandan?" Jiuyu mengangkat matanya, dan bibirnya yang merah jambu melengkung membentuk senyum mengejek. Kemudian, dia menunjuk ke arah Mu Chen di sampingnya, dan suaranya yang dingin menyebar ke seluruh tempat. "Mulai hari ini, dia adalah komandan baru Istana 9 Neter kita."